Bayar utang budi pakai air mata itu biasa saja guys. Tapi kalau bayar utang budi pakai satu pasukan militer buat bos sendiri dalam kuil, itu baru namanya kelewatan. Ini adalah kisah tentang pengkhianatan paling epik dalam sejarah samurai Jepang, di mana seorang jenderal tangan kanan mendadak mutusin buat ngeprank nyawa bosnya sendiri sampai bikin satu negara gagal damai. Jadi guys, siapkan kopi kalian dan indah kisahnya. Nah, biar kamu paham kenapa pengkhianatan ini bisa terjadi dan kenapa dampaknya sedahsyat itu bagi Jepang, kita harus kenalan dulu sama tokoh utama kita ya guys. Nama aslinya adalah Oda Nobunaga. Inilah, kamu bayangkan saja, Jepang di abad ke-16, tepatnya sekitar tahun 1500-an, waktu itu sih Jepang nggak kayak sekarang guys, yang damai, yang rapi, dan penuh anime. Jepang zaman dulu itu kacau balau, pecah belah, dan isinya cuman perang, dan perang. Periode ini disebut zaman Sengoku atau Warring States. Setiap wilayah dikuasai oleh raja-raja kecil yang disebut daimyo, dan mereka semua ini saling sikut, saling bantai, demi dapat satu tahta yang tertinggi. Jadi apa? Jadi shogun guys, alias penguasa militer tertinggi di Jepang sana. Nah, di tengah kekacauan inilah lahir si Oda Nobunaga. Ini pada tanggal 23 Juni 1534. Dia lahir di Kastil Shobata. Tapi guys, gede-gedenya dan tinggal-tinggalnya ini di wilayah Owari, sebuah daerah subur yang sekarang kita kenal sebagai prefektur Aichi, letaknya di bagian tengah pulau utama Jepang. Pas masa remaja, Nobunaga ini dicap sebagai bocah yang aneh. Dia nakal dan gak tahu aturan. Dia sering keluyuran, pakai baju compang-camping, rambutnya acak-acakan, kumpulnya sama anak-anak yang jalanan, gak jelas. Bahkan sering ngunyah kue beras di depan umum. Hal yang dianggap gak sopan banget buat anak seorang bangsawan saat itu guys. Gara-gara tingkah lakunya inilah yang ajaib ini, orang-orang di wilayah Owari sampai menjulukinya Owari no Owaku, yang artinya apa? Si gila dari Owari. Kayak di anime ya. Banyak yang mikir, wah hancur nih Owari guys kalau dipimpin sama bocah sableng kayak gini. Tapi guys, dibalik sifat gilanya itu, Nobunaga sebenarnya jenius. Dia luar biasa. Dia itu tipe orang yang out of the box. Pas ayahnya meninggal dan dia naik jadi pemimpin klan Oda di Owari, Nobunaga langsung membuktikan kalau dia bukan sembarangan orang yang gila. Dia adalah orang yang pertama di Jepang yang sadar kalau masa depan militer itu bukan lagi soal adu pedang samurai tradisional saja, tapi soal teknologi. Hasil, dia langsung beli senjata api senapang sudut atau tangan sihima dalam jumlah yang besar dari pedagang Portugis yang waktu itu baru masuk ke Jepang. Strategi ini bikin klan-klan lain yang masih pakai panah dan tombak langsung gemetaran guys. Dan tapi pasti si gila ini dari Owari ini mulai menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Targetnya nggak main-main, menyatukan seluruh Jepang di bawah satu bendera. Dan buat mewujudkan mimpi besarnya itu, Nobunaga butuh orang-orang kepercayaan yang tangguh. Disinilah dia mulai merekrut pegawai dan jenderal-jenderal hebat yang nanti bakal jadi kunci dari takdir hidupnya. Saat itu ada 3 nama besar yang wajib kita ketahui di lingkaran dekat Nobunaga. Siapakah dia? Yang pertama itu adalah Toyotomi Hideyoshi, dulu namanya Kinoshita Tokuchiro. Ini orang unik banget. Dia awalnya cuma rakyat jelata guys, anak petani lagi, yang mukanya sering diledek mirip monyet. Dia bekerja jadi pembawa sendalnya Nobunaga, tapi karena dia pintar cari muka, cerdik lagi, dan jago strategi, Nobunaga suka sama dia dan mengangkat dia jadi jenderal officer. Yang kedua siapa? Tokugawa Ieyasu. Kalau yang ini sekutu setianya Nobunaga dari wilayah tetangga. Dia tipe orang yang sabar, tenang, dan kalkulatif. Yang ketiga adalah tokoh antagonis kita hari ini, Akechi Mitsuhide. Berbeda sama jenderal lainnya yang merangkak dari bawah atau dari sekutu lokal. Akechi ini ibaratnya kayak karyawan pindahan profesional. Dia orangnya sangat berpendidikan, sopan, paham demokrasi, dan jago teknik perang konvensional. Dia bergabung sama Nobunaga pas usianya udah lumayan mateng.
Nobunaga butuh otak encernya Mitsuhide buat ngurusin masalah politik dan diplomasi. Sementara Mitsuhide ini butuh powernya Nobunaga buat dapat posisi dan wilayah kekuasaan. Awalnya hubungan bos dan karyawan ini berjalan lancar-lancar banget, biasa-biasa saja, normal. Mitsuhide berkali-kali dikasih misi penting dan selalu sukses. Sampai akhirnya dia dihadiahi wilayah kekuasaan yang luas dan kastil sendiri oleh Nobunaga. Mitsuhide bahkan jadi salah satu dari tangan kanan yang paling diandalkan. Tapi guys, kalian tahu kan peribahasa dua matahari gak bisa bersatu di satu langit. Hubungan mereka yang awalnya saling menguntungkan ini perlahan mulai retak karena benturan kepribadian. Nobunaga itu orangnya temperamental, keras kepala, diktator, dan kalau ngomong suka kasar tanpa filter. Dari otak gak ke hati langsung ke mulut. Sementara Mitsuhide ini tipe samurai tradisional yang menjunjung tinggi kehormatan, sensitif, dan gampang tersinggung. Akhirnya, benih-benih kebencian ini mulai tertanam di hati Mitsuhide. Numpuk sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nunggu waktu yang pas buat meledak. Dan tepat di mana bom waktu ini bakal meledak sudah ditentukan. Sebuah kuil tenang di kota Kyoto yang bernama Kuil Honnoji. Nah, setelah Oda Nobunaga ini berhasil menguasai sebagian besar wilayah strategis di Jepang, posisinya ini makin di atas angin. Tapi kalian tahu kan, makin tinggi pohon, makin kencang juga anginnya. Nobunaga yang sifatnya aslinya memang udah keras, arogan, dan temperamental makin menjadi-jadi. Semenjak dia ngerasa nggak ada lagi yang bisa menandingi kekuasaannya atau kekuatannya, dia nggak segan-segan bersikap diktator ke bawahannya, termasuk ke jenderal-jenderal seniornya sendiri. Dan disinilah mental Akechi Mitsuhide ini mulai diuji habis-habisan guys. Ada beberapa kejadian atau gesekan yang bikin hati Mitsuhide panas dingin dan dendamnya menumpuk sampai ke ubun-ubun. Kejadian pertamanya, tragedi ibu Mitsuhide. Isu diplomasi yang gagal ini guys. Ini adalah satu cerita yang paling sering dibahas di kalangan sejarawan Jepang, meskipun ada beberapa versi. Waktu itu guys, Mitsuhide ditugaskan buat menaklukkan kastil Yagami milik klan Hatano. Biar gak perlu pertumpahan darah, Mitsuhide pakai jalur diplomasi damai. Dia menjanjikan keselamatan bagi pemimpin klan Hatano. Kalau mereka mau menyerah, bahkan guys, sebagai jaminan kalau dia nggak bakal bohong, Mitsuhide ini menyerahkan ibu kandungnya sendiri buat tinggal di kastil tersebut sebagai sendera jaminan. Alhasil, strateginya ini berhasil. Klan Hatano menyerah. Tapi guys, pas pemimpin klan Hatano ini dibawa menghadap Oda Nobunaga, si Nobunaga malah berubah pikiran. Tanpa mendengarkan penjelasan dari Mitsuhide, Nobunaga langsung memerintahkan eksekusi buat para pemimpin klan Hatano ini yang baru menyerah. Kamu bisa tebakkan kelanjutannya bagaimana? Orang-orang klan Hatano yang tersisa di kastilnya langsung mengamuk karena merasa bohongi. Sebagian aksi balas dendam, mereka langsung mengeksekusi ibu kandung Mitsuhide dengan kejam. Kejadian ini bikin Mitsuhide hancur banget. Di matanya, Nobunaga lah yang secara nggak langsung sudah menghilangkan nyawa ibunya. Gara-gara sifat yang egois dan gak konsisten itu. Kita lanjut guys, ke kisah yang kedua. Insiden perjamuan di kastil Azuchi. Ini masalah ikan busuk saja guys. Kalau kejadian yang ini benar-benar masalah harga diri yang diinjak-injak di depan umum. Gini ceritanya guys. Suatu hari pada tahun 1582, sekutu setia Nobunaga yaitu Tokugawa Ieyasu datang berkunjung ke kastil Azuchi. Kastil super megah milik Nobunaga. Sebagai bentuk penghormatan, Nobunaga menunjuk Mitsuhide sebagai ketua panitia penyambutan dalam pengurusan makanan untuk perjamuan tersebut. Nah, Mitsuhide sudah menyiapkan segalanya dengan protokol terbaik ala samurai bangsawan. Tapi guys, pas makanannya disajikan, Nobunaga mendadak mencium bau yang kurang sedap dari salah satu hidangan ikan. Tanpa basa-basi dan di depan umum dan para tamu-tamu penting termasuk Ieyasu, Nobunaga langsung ngamuk besar. Dia meneriaki Mitsuhide, guys. Makanan sampah apa yang kamu sajikan buat tamu pentingku ini? Nggak cuma diteriaki, Nobunaga yang lagi murka itu dilaporkan sampai menendang, memukul kepala botak Mitsuhide, bahkan melempar makanan tersebut ke wajahnya.
Bagi seorang samurai kelas atas kayak Mitsude ini, dipermalukan di depan umum seperti itu rasanya lebih menyakitkan daripada ditusuk pedang, guys. Hasil kehormatannya runtuh seketika. Nggak cuma itu, ada kejadian yang lain lagi. Ini mutasi kerja yang menghina. Gak lama setelah insiden perjamuan makan itu yang memalukan, Nobunaga malah memberikan surat perintah yang baru yang bikin Mitsude makin sakit hati, guys. Wilayah kekuasaan yang selama ini sudah susah payah dibangun oleh Mitsude, wilayah Tamba dan Omi, dicabut begitu saja oleh Nobunaga. Sebagai gantinya, guys, Nobunaga menyuruh Mitsude untuk pergi ke garis depan pertempuran, membantu Toyotomi Hideyoshi yang lagi sibuk mengepung klan Maori di wilayah barat sana. Nobunaga bilang, ya kalau kamu mau punya wilayah baru, rebut saja sendiri di tanah milik klan Maori itu. Ibaratnya kayak gini, guys. Kayak kalian udah kerja keras-kerasan di kantor dapat posisi manajer nih, tapi besoknya dimutasi ke daerah terpencil buat jadi asisten orang lain, sedangkan orang lainnya itu di bawah kamu saat ini. Mitsude ini ngerasa ini adalah penghinaan terakhir yang bisa dia toleransi, guys. Pada akhir Mei 1582, Oda Nobunaga memutuskan untuk pergi ke Kyoto sendirian tanpa membawa pasukan yang besar. Dia cuma membawa sekitar 30-100 orang pengawal pribadinya. Ini termasuk pengawal setianya yang masih muda bernama Mori Ranamaru. Nobunaga rencananya mau santai dulu sambil menunggu pasukan besar yang dipimpin jenderal-jenderalnya berkumpul untuk berangkat ke wilayah barat. Tempat menginap yang dipilih Nobunaga adalah kuil Homonoji, sebuah kuil Buddha yang tenang di Kyoto sana. Sementara itu, Mitsude diperintahkan untuk memimpin sekitar 13.000 pasukan berbaris dari kastilnya menuju ke barat buat membantu perang. Tapi di tengah jalan, di bawah kegelapan malam tanggal 1 Juni 1582, pikiran Mitsude sudah bulat. Dendam yang dia pupuk selama bertahun-tahun sudah mencapai titik didih. Dia melihat sebuah kesempatan emas yang gak bakal datang dua kali. Sang diktator lagi tidur tenang di dalam kuil tanpa pengawalan yang ketat. Akhirnya apa, guys? Mitsude menghentikan barisan pasukannya yang di dekat sungai Katsura. Dia berbalik menghadap belasan prajurit yang masih kebingungan, lalu meneriakkan sesuatu kalimat legendaris yang bakal mengubah sejarah Jepang selamanya. Tekiwa Honnoji Iniari. Musuh kita yang sebenarnya ada di kuil Honnoji, katanya. Jadi guys, bayangkan saja situasinya saat ini. Subuh-subuh buta tanggal 2 Juni 1582, suasana di sekitar kuil Honnoji ini masih sepi banget, gelap lagi dan berkabut. Oda Nobunaga lagi tidur lelap di dalam kamar kuilnya. Sama sekali nggak punya firasat buruk. Dia ngerasa aman-aman saja. Karena apa? Kyoto itu wilayah kekuasaannya, guys. Dan nggak mungkin ada musuh yang berani macam-macam di sana. Tapi itu pikirannya. Mendadak keheningan subuh itu pecah, terdengar gemuruh ribuan langkah kaki kuda, teriakan perang dari suara tembakan senapang di sudut luar kuil sana. Ada 13.000 pasukan Akechi Mitsude langsung mengepung rapat seluruh sudut kuil Honnoji ini, gak ada jalan untuk keluar. Akhirnya Nobunaga ini terbangun gara-gara suara ribut di luar. Awalnya dia mikir, ini ada hamba sahaya atau rakyat yang lagi tawuran di depan kuil, katanya. Dia langsung memanggil pengawal pribadinya yang paling setia, yaitu Mori Ranamaru. Nobunaga menyuruh Ranamaru ini buat cek keluar. Pas Ranamaru balik lagi ke kamar, mukanya udah pucat banget. Ranamaru bilang, "Tuan, ini bukan tawuran, ini pemberontakan kuil. Kita dikepung rapet." Nobunaga yang masih setengah sadar langsung nanya, "Siapa yang berani memberontak melawanku? Lambang klan siapa di luar?" Ranamaru menjawab dengan gemeteran, "Itu lambang bunga bakung biru. Itu pasukan Akechi Mitsude, Tuan." Begitu mendengar nama Mitsude, Nobunaga langsung terdiam. Dia nggak marah, dia ngamuk. Nggak cuma tersenyum tipis dan mengucapkan satu kalimat pasrah yang sangat terkenal dalam sejarah Jepang. "Nomu toki wa nashi." Sudah tidak ada cara lain lagi, sudah takdir, katanya. Nobunaga tahu persis dengan pasukan yang cuma puluhan orang melawan 13.000 tentara bersenjata lengkap, mereka udah nggak punya peluang buat menang ataupun kabur. Tapi sebagai seorang samurai sejati, Nobunaga menolak buat menyerah begitu saja. Dia memakai jubah tidurnya, mengambil busur panah, dan ikut maju ke halaman kuil buat bertarung bersama pengawal-pengawalnya.
Hasil, pertempuran itu benar-benar berat sebelah. Satu persatu pengawal Nobunaga tewas bersimbah darah. Robonaru dan adik-adiknya bertarung bagaikan monster buat melindungi bos mereka. Tapi jumlah musuh terlalu banyak, guys. Busur panah Nobunaga patah, dia ganti pakai tombak, sampai akhirnya lengannya terkena sebetan pedang dan luka tembak. Lihat situasi yang sudah nggak bisa tertolong, Mitsude memerintahkan pasukannya buat memanah kuil pakai panahan api. Dalam sekejap, kuil Honomaji ini yang indah berubah menjadi neraka yang membara. Akhirnya, Nobunaga yang sudah terluka parah memutuskan mundur ke dalam ruangan paling belakang kuil. Dia nggak mau tubuhnya atau kepalanya dipenggal dan dijadikan piala kemenangan oleh si pengkhianat Mitsude ini. Kemudian dia memanggil Oronomaru untuk terakhir kalinya dan memberikan perintah terakhir. Oronomaru, kunci pintu ruangan itu, bakar tempat ini sampai habis. Jangan biarkan mereka menemukan jasad atau kepalaku di dalam ruangan yang sudah dipenuhi asap hitam dan api yang berkobar. Oda Nobunaga duduk bersila dengan tenang melakukan seppuku alias harakiri demi menjaga kehormatannya sebagai seorang samurai. Oronomaru setelah memastikan bosnya meninggal langsung ikut melakukan seppuku juga di samping Nobunaga. Kuil Honomaji ini pun runtuh dan terbakar habis menjadi abu. Kemudian Akechi Mitsude ini langsung menyuruh pasukannya mengaduk-aduk abu di reruntuhan kuil berjam-jam buat mencari kepala Nobunaga. Tapi tebak apa, guys? Jasad dan kepala Oda Nobunaga ini gak pernah ditemukan sampai sekarang. Hal ini memicu banyak teori konspirasi. Tapi bagi Mitsude, yang penting misinya beres. Sang diktator sudah KO. Nah, setelah sukses menghilangkan nyawa Nobunaga, Mitsude ini merasa di atas angin. Dia pikir dia bakal langsung diakui sebagai penguasa baru Jepang oleh klan-klan lain. Tapi dia lupa sama satu orang, Toyotomi Hideyoshi, si mantan pembawa sendal ini. Pas kejadian Honnoji ini, Hideyoshi lagi sibuk perang di wilayah barat yang jaraknya ratusan kilometer dari Kyoto. Begitu dia dapat kabar kalau bosnya oleh sama Mitsude, Hideyoshi langsung bergerak secepat kilat. Dia melakukan hal yang gila yang disebut Chongoku Kokeshi, pembalasan besar Chongoku. Jadi guys, Hideyoshi ini langsung damai instan sama musuhnya. Demi apa? Demi memimpin puluhan ribu pasukannya lari maraton sejauh kurang lebih 200 km dalam waktu cuma beberapa hari demi memburu Mitsude ini. Ini titik militer yang bikin Mitsude shock berat karena gak menyangka pasukan Hideyoshi bakal tiba secepat itu. Hanya 11 hari setelah insiden Honomaji ini, tepatnya tanggal 13 Juni 1582, pasukan Hideyoshi bentrok sama pasukan Mitsude di pertempuran Yamazaki. Pasukan Mitsude yang moralnya lagi turun langsung dibantai habis-habisan. Alhasil, Mitsude kalah telak dan terpaksa kabur menyembunyikan diri. Tragisnya apa? Pas lagi kabur ke sebuah desa yang kecil bernama Ogurisu, Mitsude yang menyamar malah dicegat dan dipakai bambu runcing oleh sekelompok bandit atau petani lokal yang biasa berburu samurai yang kalah perang. Mitsude tewas mengganaskan di tempat. Gara-gara ini guys, masa kekuasaan Mitsude yang cuma bertahan 13 hari sering diledek sama orang-orang Jepang sebagai Akechi no Tanaka Nikabuzu. Kekuasaan 13 hari Akechi. Nah guys, jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari drama berdarah ini di kuil Honnoji ini? Bisa dibilang insiden Honnoji ini adalah salah satu contoh plot twist yang paling epik sekaligus tragis yang dalam sejarah dunia ini. Oda Nobunaga adalah cowok yang dikit lagi berhasil menyatukan seluruh Jepang, malah harus tewas di tangan orang kepercayaannya sendiri, bukan karena kalah strategi perang, tapi karena masalah harga diri yang diinjak-injak. Ini membuktikan sepintar-pintarnya kalian memimpin, kalau kalian nggak bisa memanusiawikan manusia dan punya hobi merendahkan bawahan, tinggal tunggu waktu saja sampai bom waktunya meledak guys. Dan lucunya guys, yang keluar sebagai pemenang sejati dari konflik ini adalah Toyotomi Hideyoshi, si mantan pembawa sendal yang dulunya sering diejek muka monyet. Lewat gerakan kilatnya membalaskan dendam Nobunaga, Hideyoshi langsung naik pangkat menjadi pahlawan nasional, mengambil alih semua pasukan klan Oda, dan akhirnya dialah yang berhasil mewujudkan mimpi Nobunaga buat menyatukan seluruh Jepang guys. Sementara Akechi Mitsude bagaimana? Ya, namanya bakal selalu dicatat dalam sejarah Jepang sebagai simbol pengkhianatan terbesar. Ambisinya menjadi penguasa cuma bertahan belasan hari sebelum akhirnya tewas mengganaskan di tangan petani lokal.
Tragis banget kan? Haha. Wilhannoji ini sendiri akhirnya dibangun kembali di lokasi yang berbeda di Kyoto sebagai monumen pengingat. Nah guys, menurut kalian dari cerita ini siapa yang paling salah? Si Nobunaga yang emang mulutnya kelihatan toksik atau Mitsude yang baperan? Coba tulis opini kalian atau pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Jangan lupa like, subscribe kalau kalian suka cerita sejarah kayak gini. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Allahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.